제 죄값을 치르러 가야지. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 5 drama yang dirilis tahun 2017 berjudul Chicago Typewriter. Ini part yang terakhir ya guys. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-4, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Jino bertanya, ada apa ini? Kenapa Jang Woo-young ada padanya? Di Kyongsong, Seju dan Jonsol melihat Soo-hyun sedang menembak. Orang-orang berlarian menabrak mereka. Mereka menyadari orang-orang tidak bisa melihat mereka. Soo-hyun turun dan berjalan pelan-pelan. Yong-min memanggilnya kemudian bertanya sedang apa dia di sini. Soo-hyun mengaku ketakutan mendengar suara tembakan, jadi dia bersembunyi di gang. Kemudian Soo-hyun minta diantar ke jalan utama. Seju memberitahu dia adalah Baek Tae-min. Di sini namanya Ho Yong-min. Dia adalah agen rahasia Jepang. Mereka mengikuti Soo-hyun lalu memutuskan berpencar. Jonsol mengikuti Soo-hyun dan Seju mengikuti Yong-min. Yong-min bertemu atasannya. Dia mengatakan sudah memasang jebakan dan akan segera menangkap para petinggi aliansi pemuda Joseon. Setelah itu, Yong-min bertemu dengan Yulyok. Mereka masuk ke mobil, jadi Seju tidak bisa mendengar pembicaraan mereka. Di Carpe Diem, Jonsol melihat Soo-hyun bertemu dengan Madam Sophia. Madam Sophia adalah ibunya di masa kini. Di dalam, mereka mengobati anggota yang terluka. Salah satu anggota mengatakan pasti ada yang membocorkan misi mereka karena polisi Jepang seperti menunggu mereka datang dan tampaknya mengetahui rute pelarian mereka. Menurutnya ada agen tersembunyi di dalam organisasi mereka. Soo-hyun mendengar percakapan mereka dari luar, kemudian memberitahu Seju yang baru saja datang bahwa mereka mencurigai ada agen rahasia di dalam organisasi. Woo-young datang, Soo-hyun keluar mengacungkan senjata. Woo-young bertanya berapa banyak yang terluka, kemudian masuk. Tiba-tiba mereka kembali. Jino bertanya apakah Seju merasakan perbedaan dari sebelumnya. Seju memberitahu sebelumnya orang-orang bisa melihatnya dan mereka melakukan sesuatu bersama, tapi kali ini tampaknya mereka tidak bisa melihatnya. Jino memberitahu alasannya bahwa sebelumnya dia tidak sadar berada di kehidupan masa lalu. Kemudian Jino bertanya apakah dia menemukan sesuatu. Mereka semua terdiam dan berpikir. Jonsol curiga bahwa Woo-young adalah agen rahasia yang membocorkan misi. Sedangkan Seju curiga Jino adalah agen rahasianya. Sementara Jino menduga yang menembaknya adalah Soo-hyun. Mereka semua belum bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Jadi mereka memutuskan melanjutkan menulis novelnya esok hari. Setelah Jonsol pulang, tiba-tiba Jino melihat lengannya retak. Sementara Seju menemukan di lantai kertas yang diketik Jino. Dia minta dikembalikan ke Chicago. Keesokan harinya, Jino datang ke rumah Bang Wul. Dia meniup lilinnya untuk memberitahu keberadaannya. Kemudian mengetik di laptop Bang Wul. Jino memberitahu bahwa dia adalah pria yang datang dengan Bang Jin dan butuh nasihatnya. Jino mengatakan retakan mulai muncul di tubuhnya. Bang Wul bertanya sudah berapa lama dia gentayangan. Jino menjawab dia terkurung di dalam mesin tik selama 80 tahun. Bang Wul mengatakan itu adalah pertanda bahwa dia akan segera lenyap. Waktunya di alam semesta tinggal sebentar lagi. Hal itu terjadi mungkin karena dia terlibat urusan manusia atau menyalahgunakan kekuatannya. Jika dia terus menggunakan kekuatannya, retakannya akan semakin besar dan dia akan lenyap. Seharusnya dia diam saja di dalam benda itu. Di depan rumah, Jino bertemu Bang Jin. Bang Wul memberitahu mereka tidak ditakdirkan bersama karena dia bukan manusia, dia adalah hantu. Bang Jin mengatakan dia bisa melihatnya dan bisa menyentuhnya. Ibunya memberitahu hanya dia yang bisa melihatnya. Ibunya tidak melihat apapun.
Jino membenarkan ucapan Bangul, membuat Bang Jin menangis. Di rumah, Seju menunjukkan kertas yang diketik Jino, kemudian bertanya kenapa mendadak ingin kembali ke Chicago. Jino beralasan dia merasa bosan, jadi berlatih mengetik. Selanjutnya, Seju bertanya kenapa dia diam-diam menemui Yongmin. Di hari mereka merampok rumah wakil presidir Bang Siksan. Jino memberitahu dia menemui Yongmin untuk mendapatkan undangan pesta acara donasi dana perang yang akan dihadiri tokoh penting dan pejabat penting di pemerintahan. Selain Yulyok, Yongmin juga mengundang Wiyong. Yulyok memberikan undangannya pada Wiyong. Mereka berencana merampok donasi dana perang itu untuk mendanai pasukan pemberontakan agar Joseon bisa merdeka. Yulyok mengatakan berbahaya jika mereka datang, kemudian memperingatkan bahwa Yongmin sudah menyiapkan jebakan untuk menangkap mereka. Wiyong memberitahu mereka harus pura-pura terpancing agar dia percaya semua berjalan sesuai rencana. Jino mengatakan mereka berdua sudah tahu bahwa Yongmin adalah agen rahasia dan undangan itu adalah jebakan. Seju bertanya apakah misi mereka berhasil. Jino menjawab dia hanya ingat sampai tepat sebelum mereka menjalankan misi. Keesokan harinya, Ibu Kang memberikan rekaman kamera CCTV yang berhasil dia dapatkan. Seju mengatakan dirinya bukan targetnya. Jino memberitahu tubuh laki-laki tidak mungkin sekecil ini. Di jalan, Jonsol diikuti seseorang. Dia lari dan orang itu mengejarnya. Seju berhasil menghalangi orang itu saat akan menabrak Jonsol. Di rumahnya, Seju memberitahu dia adalah targetnya, kemudian memintanya untuk tinggal di rumahnya sampai pelakunya tertangkap. Dia akan mencari tahu siapa dalangnya dan motifnya. Sepanjang malam, Jonsol tidak bisa tidur karena Seju dan Jino bolak-balik ke kamarnya. Akhirnya mereka bertiga makan mie bersama. Jonsol bertanya kapan momen paling bahagia dalam hidup Seju. Seju memberitahu saat dia dikabari novelnya memenangi penghargaan pemula. Dia sangat bahagia karena semua usahanya terbayarkan. Mereka kemudian bertanya kapan momen paling bahagia Jino. Jino menjawab, sekarang dia merasa sangat bahagia. Momen saat mereka bertiga bersama lagi dan mereka tidak perlu merisaukan kemerdekaan negara mereka. Di Carpe Diem, sebelum menjalankan misi, Yulyok menyemangati mereka menggantikan Wiyong. Lalu mereka minum dan makan bersama sambil memberitahu apa yang akan mereka lakukan jika negara mereka merdeka. Wiyong memilih duduk sendirian di ruangannya. Yulyok menghampirinya. Wiyong memberitahu Yongmin terobsesi menemukan pemimpin aliansi pemuda Joseon. Jika terjadi sesuatu, bawa Suyon dan pergilah ke Manchuria. Yulyok memintanya untuk melupakan itu sejenak, kemudian bertanya apa yang akan dia lakukan saat Joseon merdeka. Wiyong mengatakan dia akan mengajak Yulyok memancing. Di depan Carpe Diem, Suhyun memberitahu sudah menetapkan perasaannya. Dia tidak bisa mengorbankan kemerdekaan negara mereka demi perasaannya. Tapi di kehidupan berikutnya, jika mereka terlahir kembali dan Joseon telah merdeka, Suhyun minta Wiyong berjanji agar dia menyukainya, jujur padanya dan memberitahu semuanya. Sedangkan Wiyong menyuruh Suhyun kembali dalam keadaan hidup. Kemudian menyentuh tangannya saat pergi meninggalkannya. Di dalam Carpe Diem, Yulyok menemukan foto mereka yang dilipat. Wiyong mengambilnya kemudian bilang, di kehidupan berikutnya relakan dia. Setelah itu mereka membuat lingkaran dan tertawa bersama. Keesokan harinya mereka menyiapkan sarapan untuk Jonsol. Dan Jonsol memilih makanan yang disiapkan Jino. Lalu mereka memandikan Gyeonwoo, foto bersama dan membaca buku bersama. Saat mereka tertidur, Jino melihat retakannya semakin besar. Kemudian dia mengambil draft pertama naskah Fate. Jino mengirim kopiannya ke reporter Song. Selanjutnya mereka melanjutkan menulis. Mereka mencari tahu siapa agen rahasianya. Jonsol yakin agen rahasia itu adalah ibunya.
Dia memberitahu belum lama ini bertemu dengan ibunya, dan ibunya mengatakan dia ingat kehidupan sebelumnya. Ibunya adalah manajer di Carpe Diem, yaitu Madam Sofia. Tiba-tiba Ibu Kang mengetuk pintu. Dia memberitahu reporter Song menerbitkan artikel baru mengenai Taemin yang menjiplak No Velvet. Di rumah Doha, Sohee marah-marah karena Seju menyebarkan rumor Taemin menjiplak novelnya. Doha mengatakan orang yang menulis artikel itu adalah reporter Song yang dia percayai. Untuk menyelesaikan masalah ini, Taemin harus mengakuinya. Hanya itu satu-satunya cara agar dia bisa meneruskan hidupnya. Sementara itu, para reporter mewawancarai Taemin dan Jisok datang menemuinya. Jisok mengatakan bersedia memberikan kontrak pada Taemin karena No Velvet. Namun setelah mengetahui kebenarannya, membuatnya merasa bersalah pada Seju. Sebelum pergi, dia memberitahu kontrak mereka batal. Selanjutnya, Taemin menemui Sangmi. Dia mengancam akan membocorkan video rekamannya jika dia tidak mau membantunya membalas dendam pada Seju. Di rumah Seju, Jino mengatakan dia terpaksa ikut campur karena Taemin tidak menunjukkan tanda penyesalan. Dia harus dihukum dan minta maaf. Seju bertanya kenapa bertindak tanpa izinnya dan memperumit masalah. Dia adalah hantu, jadi bersikaplah seperti hantu. Masalah ini bukan hanya akan berdampak pada Taemin, tapi juga pada Doha. Jonsol mendengar semua percakapan mereka dari luar. Dia meminta mereka untuk berdamai. Jika tidak mau, dia akan pulang. Mereka akhirnya setuju untuk berbaikan. Selanjutnya, Jonsol datang ke rumah Bang Wul. Setelah mengetahui Bang Jin minum-minum terus dan mabuk, Jonsol memberitahu dia datang bersama Jino. Mereka bertemu di taman. Jino minta maaf karena membuatnya patah hati. Bang Jin memberitahu dia menyukainya walaupun tahu Jino adalah hantu. Jino mengajaknya berkencan untuk berterima kasih. Tapi Bang Jin malah menangis karena dia sangat menyukai Jino. Jino memeluknya untuk menenangkannya. Di rumah Bang Wul, Jonsol menenangkan Bang Wul agar tidak khawatir karena Bang Jin pergi dengan hantu yang sangat baik. Tiba-tiba Sangmi menghubungi. Dia minta bantuan Jonsol untuk mengobati Mimi, kucing peliharaannya yang sakit. Di rumah Seju, Jisok memberitahu reporter akan berkerumun di sekitar rumahnya. Berita ini lebih buruk daripada penguntit yang mengakhiri hidupnya. Seju teringat wajah Sangmi, pegawai Dehan, yang mirip dengan penguntit itu. Penguntit itu juga pernah bilang bahwa saudarinya memberitahu seorang reporter, padahal dia sudah melarangnya. Seju minta Jisok untuk mencari tahu adik Jo Sang-chol, orang yang pernah menguntitnya. Sementara itu, Jonsol tiba di rumah Sangmi. Ternyata kucingnya tidak sakit. Jonsol bisa memakluminya. Terkadang kucing terlihat sakit, padahal baik-baik saja. Sangmi mengambilkan minum untuk Jonsol. Setelah meminumnya, Jonsol tertidur. Sangmi menghubungi Taemin. Taemin menyuruhnya tetap bersama Jonsol dan mengawasinya. Sementara Seju tidak bisa menghubungi Jonsol. Dia meninggalkan pesan suara dan menghubungi Bang Wul. Namun Bang Wul juga tidak tahu kemana Jonsol pergi. Kemudian Taemin menghubunginya. Dia meminta Seju untuk membuka emailnya. Taemin mengatakan dia tidak akan menelpon jika nyawa Jonsol tidak dalam bahaya. Dia memberitahu Jo Sangmi adalah adik Jo Sang-chol. Kakaknya mengakhiri hidupnya karena dia, membuat Sangmi dendam. Sangmi juga memerasnya karena dia tahu kisah di balik No Velvet. Oleh sebab itu, dia menyewa informan untuk menggali informasi mengenai Sangmi. Setelah kisah No Velvet terbongkar, dia mengancam meminta uang dengan menyandera Jonsol. Seju bertanya di mana mereka sekarang. Taemin mengatakan dia tidak tahu, tapi dia akan mengirim alamat yang diberikan oleh Sangmi. Sebelum menutup telepon, dia menyuruhnya datang sendiri karena Sangmi mengancam akan melukai Jonsol. Sebelum pergi, Ibu Kang memberitahu identitas pengendara motor adalah Jo Sangmi dan yang merusak rekaman kamera CCTV adalah Baek Taemin sesuai dengan kecurigaan Seju. Di rumah Sangmi, Jonsol duduk dengan tangan terikat dan mulut dilakban.
Di sebuah gedung kosong, Seju bertanya di mana Jonsol. 전설 어딨어? Dia sudah tahu Taemin yang menyuruh Sangmi menculik Jonsol. Di rumah Seju, Jinoh datang mencari mereka. Dia mendengar percakapan Seju dengan Taemin. Jinoh berusaha menghilang tapi kekuatannya semakin lemah. Taemin menyuruh Seju menghubungi reporter Song dan mengatakan bahwa semua direkayasa oleh dia. Setelah itu, Taemin akan memberitahu keberadaan Jo Sangmi. Terlihat Jinoh jatuh di dekat mobil Seju. Seju menghubungi Ibu Kang. Dia menyuruhnya menghubungi polisi dan mencari Jo Sangmi. Seju mengatakan dia sendiri yang akan menyelamatkan Jonsol. Taemin ingin mengakhiri hidupnya karena dia tidak bisa melihat tatapan orang yang penuh dengan penghinaan. Seju berusaha mencegahnya, tapi malah Seju yang terpleset dan jatuh. Muncul ingatan kehidupan sebelumnya. Mereka sedang berada di pesta donasi dana perang dan Yongmin menyapa mereka. Saat makan terdengar suara ledakan. Bersamaan dengan Yulyok melihat jam tangannya, semua prajurit menuju ke tempat ledakan berasal, termasuk Yongmin. Bom itu diledakkan oleh pasukan Aliansi Pemuda Joseon di dua tempat berbeda, yaitu Bank Siksan dan perusahaan pengembang Oriental yang mendanai Jepang dalam penjajahan brutal di Joseon. Kedua ledakan itu akan menjadi kerusuhan di jalanan. Sementara tim yang di pesta akan mencuri uang donasi perang untuk pasukan pemberontakan, lalu membunuh semua pengusaha yang pro-Jepang dan para petinggi militer mereka. Di jalan, Yongmin menyadari ini hanya pengalihan. Dia melihat Yulyok memeriksa jamnya saat terjadi ledakan. Di acara pesta, Suhyun sedang menyanyi. Tiba-tiba lampu padam, dan saat lampu hidup kembali, mereka menembaki orang-orang yang berada di pesta. Yongmin dan prajuritnya melakukan perlawanan hingga akhirnya mereka mundur. Suhyun keluar duluan dari lokasi pesta untuk bergabung dengan tim yang lainnya dan mengawal mereka ke stasiun Gyeongsong untuk kabur ke Manchuria. Tiba-tiba Yongmin memanggilnya. Dia memeriksa kopernya yang ternyata berisi senjata. Pasukan pemuda Aliansi Joseon yang selamat berkumpul di titik yang ditentukan untuk pergi ke stasiun Gyeongsong. Seorang pria memberitahu Suhyun belum datang, padahal tadi dia terlihat meninggalkan area pesta lebih dulu. Mungkinkah dia tertangkap saat menuju ke tempat ini? Di ruang interogasi, Suhyun mengatakan tidak tahu mengenai Aliansi Pemuda Joseon dan memberitahu seseorang membayarnya untuk membawa koper itu. Dia tidak tahu isi kopernya adalah senjata. Yongmin bertanya siapa pemimpin Aliansi Pemuda Joseon di antara Shin Yulyok dan So Wi-yong. Dia tahu mereka berdua jatuh cinta padanya, jadi mereka akan datang untuk menyelamatkannya. Suhyun bersikukuh, dia tidak tahu apapun tentang Aliansi Pemuda Joseon. Kemudian Taemin bertanya pada Madam Sophia apakah dia adalah penembak jitu, dan Madam Sophia mengangguk. Kembali ke Wi-yong, seorang pria tiba-tiba datang. Dia memberitahu stasiun Gyeongsong dan setiap sudut kota dipenuhi polisi. Mereka melakukan pemeriksaan yang sangat ketat dan polisi ada di gerbong kereta yang akan mereka tumpangi. Wi-yong menyuruh mereka untuk bersembunyi, sementara dirinya akan mencari cara untuk keluar dari Gyeongsong. Keesokan harinya, mereka diberitahu bahwa Suhyun tertangkap oleh Yongmin dan Madam Sophia adalah agen rahasia mereka. Dia memberitahu bahwa Suhyun adalah penembak jitu mereka. Yulyok ingin menyelamatkan Suhyun, tapi Wi-yong menghentikannya. Wi-yong mengingatkan orang yang selamat harus melanjutkan perjuangan. Rekan-rekan mereka mengorbankan nyawanya semalam. Suhyun tidak bisa menjadi pengecualian. Setelah meninggalkan Gyeongsong, mereka harus menyiapkan pertempuran selanjutnya. Begitulah cara mereka berkabung untuk rekan mereka yang kehilangan nyawanya. Sementara itu, Madam Sophia membujuk Suhyun agar memberitahu siapa pemimpin Aliansi Pemuda Joseon agar dia tidak disiksa sampai mati. Suhyun bertanya kenapa dia tega berkhianat, padahal dia sudah seperti ibu baginya. Madam Sophia memberitahu putranya sedang dipenjara dan menghadapi hukuman mati karena telah membunuh detektif Jepang
yang memperkosa perempuan Joseon. Dia terpaksa melakukannya karena menyelamatkan putranya lebih penting daripada menyelamatkan negara. Soo-hyun mengatakan dia tidak akan pernah memaafkannya meskipun dia mati. Pada malam harinya, Wi-yong melihat foto Soo-hyun. Dia teringat ketika Soo-hyun makan terburu-buru. Dia mengatakan Soo-hyun tidak akan bisa menikah jika terus makan seperti itu. Soo-hyun memberitahu dia sudah punya calon suami, yaitu pria bertopeng yang menyelamatkannya. Dia jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama. Wi-yong juga teringat ciuman bergairah mereka, dan ketika Soo-hyun memintanya berjanji untuk menyukainya di kehidupan berikutnya, Wi-yong menangis. Dia menghapus air matanya ketika Yulyok memanggilnya. Yulyok memberitahu sekarang saatnya mereka berpisah. Dia tetap akan di Gyeongsong, sementara Wi-yong ke Manchuria bersama yang lainnya. Kemudian Yulyok mengatakan akan merelakan Soo-hyun di kehidupan berikutnya, tapi di kehidupan ini biarkan dirinya menyelamatkannya. Keesokan harinya Yulyok menemui Yongmin. Dia bertanya di mana Soo-hyun. Yongmin memberitahu penembak jitu aliansi pemuda Joseon tidak bisa mudah dibebaskan dan uang tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yulyok menawarkan menukarnya dengan pemimpin aliansi pemuda Joseon. Wi-yong diberitahu Yulyok mengaku sebagai pemimpin aliansi pemuda Joseon untuk menyelamatkan Soo-hyun. Keluarga Yulyok pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Selagi Yulyok menyibukkan kepolisian Jepang, mereka harus melarikan diri dari Gyeongsong. Di ruang interogasi, Yulyok diminta untuk mengisi bagan organisasi aliansi pemuda Joseon. Yongmin tidak percaya Yulyok adalah pemimpinnya. Yulyok mengisi bagannya dengan nama orang-orang yang telah tewas pada misi terakhir. Yongmin menyuruh membawa Soo-hyun masuk. Yulyok terkejut melihat wajahnya penuh luka dan memohon agar mereka berhenti menyiksa Soo-hyun. Yongmin mengarahkan pistolnya ke arah Soo-hyun. Akhirnya Yulyok menyebutkan nama Wi-yong. Di tempat yang lain, Wi-yong bersiap meninggalkan Gyeongsong bersama yang lainnya. Sebelum pergi, dia meminta Kang menggantikannya dan memimpin rekan-rekannya menuju ke Manchuria. Dirinya akan tetap di Gyeongsong untuk menyelamatkan Yulyok dan Soo-hyun. Dia mencoba melepaskan beban dari tanggung jawab sebagai pemimpin dan menjadi teman mereka sehari saja. Wi-yong lari menuruni gunung. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dia melihat rekan-rekannya ditangkap oleh Yongmin. Wi-yong menembaki mereka. Terjadi baku tembak yang sengit. Dan Yongmin tertembak di lengan. Wi-yong lari karena kehabisan peluru hingga terjebak di tebing. Kemudian tertembak di bagian bahu dan paha. Yongmin memerintahkan menangkap Wi-yong hidup-hidup. Kembali ke Seju yang jatuh, Jino merasuki tubuhnya. Yongmin melihat tubuh Jino keluar dari tubuh Seju. Dia lari ketakutan. Jino membangunkan Seju. Seju melihat tubuh Jino berkedip-kedip. Jino memberitahu ini terjadi karena dia terlalu banyak mengeluarkan energi. Kemudian mengatakan dia akan menangkap Baek Taemin, sementara Seju menyelamatkan Jonsol. Jino menyuruh Taemin keluar untuk menebus perbuatannya, tapi dia malah menabraknya. Ibu Kang menghubungi Seju. Dia memberitahu alamat rumah Sangmi. Seju mengatakan Jonsol diculik oleh Sangmi. Ibu Kang tiba lebih dulu. Dia memberitahu polisi dan Jisok bahwa Sangmi menculik Jonsol. Polisi bergegas naik ke atas. Sementara Sangmi yang melihat banyak polisi berjaga langsung kabur. Polisi menggedor pintu. Jonsol berusaha teriak. Akhirnya mereka berhasil membuka pintu dengan paksa dan menyelamatkan Jonsol, kemudian menjelaskan padanya apa yang terjadi. Seju tiba dan langsung mencari Jonsol. Dia sangat lega Jonsol masih hidup dan dia tidak datang terlambat, kemudian pingsan. Dalam hatinya Seju mengatakan dia sudah ingat bagaimana mereka terpisah. Kembali ke Wi-yong, dia tidak akan membiarkan Yongmin menangkapnya hidup-hidup. Dia memilih mengakhiri hidupnya. Di ruang interogasi, arwah Wi-yong datang menemui Soo-hyun.
Wiyong menyentuh kepalanya, kemudian mengatakan dia mencintainya dan minta maaf karena telah mengabaikan perasaannya. Dia berjanji tidak akan melakukan itu di kehidupan selanjutnya. Bagaimanapun juga dia akan kembali untuk menemuinya. Kemudian dia pergi. Kembali ke tebing, Wiyong melihat foto Suhyun sebelum meninggal. Di rumah Yulyok, dia mendapatkan kiriman paket dari Wiyong. Wiyong memberikan barang berharganya pada Yulyok, yaitu mesin tik, jam saku, dan naskah novelnya yang belum selesai. Dalam suratnya, Wiyong memintanya untuk menyelesaikan novelnya dengan mesin tik yang dia berikan. Wiyong minta dia menulis cerita tentang mereka yang mengalami masa yang sulit dan kenyataan yang kelam, tapi tetap hidup dengan semangat dan menemukan kebahagiaan dalam bahaya. Wiyong juga minta Yulyok untuk selalu mencintai Suhyun setiap waktu dan melindunginya agar dia tidak pernah sendirian lagi. Yang terakhir, Wiyong mengatakan dia sangat mempercayai dan menyayanginya. Jadi berjanjilah mereka akan bertemu lagi meski mereka mati. Wiyong meminta pada dewa untuk mengizinkannya bersama mereka di kehidupan berikutnya. Di rumah sakit, Jino minta Jonsol memberitahu dokter bahwa Seju jatuh dari atap. Dia merasuki tubuhnya sebentar agar dia tidak jatuh. Jonsol minta Jisok agar dokter memeriksa Seju karena dia jatuh dari atap. Seju bangun, membuat yang lainnya khawatir. Seju mengatakan dia ditolong oleh hantu dan dirasuki hantu agar tidak jatuh dari atap. Mendengar hal itu, Ibu Kang dan Jisok membawa Seju menemui dokter psikiaternya. Di studio Taemin, Jino tiba-tiba muncul di hadapannya. Taemin bertanya siapa dia, kemudian berusaha kabur. Di depan pintu, detektif menahannya karena menjadi dalang penculikan Jonsol. Keesokan harinya, Jonsol menemui ibunya. Dia minta ibunya untuk menceritakan kehidupan sebelumnya. Di rumah, Seju memberitahu sudah ingat semua kehidupan lampaunya. Jino minta Seju untuk menceritakan semuanya. Jonsol datang, dia mendengarkan pembicaraan mereka dari luar. Seju mengatakan Yulyok tidak tahan melihat Yongmin menyiksa Suhyun. Jadi dia membocorkan keberadaan Wiyong. Kemudian tempat persembunyian mereka diserang. Suhyun masuk, dia mengatakan orang yang membunuh Shin Yulyok adalah dirinya. Berkat ibunya, dia bisa ingat semuanya. Setelah Yulyok membantu Suhyun bebas, Suhyun datang ke Carpe Diem. Dia membaca selembaran yang berisi So Wiyong, ketua aliansi pemuda Joseon, mengakhiri hidupnya. Kemudian dia mengambil senjatanya. Pada suatu malam, Carpe Diem dibuka kembali. Yongmin mengatakan sekarang Carpe Diem adalah milik kepolisian Jepang, kemudian mengajak mereka bersulang. Tiba-tiba Suhyun menembaki mereka semua dan membunuh Yongmin. Lalu mengatakan atas nama aliansi pemuda Joseon, anjing pemburu musuh mati. Keesokan harinya Yulyok diberitahu ada yang membalas dendam atas nama aliansi pemuda Joseon. Dia menembaki para pejabat tinggi dan Yongmin yang berkumpul di Carpe Diem. Yulyok datang ke Carpe Diem. Dia membuka tempat penyimpanan senjata yang kosong, kemudian mengatakan dalam hatinya, datanglah kemari Suhyun, dia akan menunggunya di sini. Di jalan, Suhyun mengarahkan senjatanya ke Madam Sophia sambil bilang atas nama aliansi pemuda Joseon, dia membunuh agen rahasia yang berkhianat. Kemudian Suhyun datang ke Carpe Diem. Dia mengarahkan senjatanya ke Yulyok yang sedang melanjutkan mengetik novel Wiyong. Yulyok menyapanya, kemudian memberitahu Wiyong meninggalkan hadiah untuk mereka dan meminta Suhyun untuk menyimpan jam sakunya. Suhyun bertanya kenapa dia melakukannya. Yulyok mengatakan dia tidak bisa melihatnya dibunuh di depan matanya. Kemudian menyuruh Suhyun melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik aliansi. Tangan Suhyun gemetar. Yulyok membenarkan posisi menembaknya, kemudian menyuruhnya menembak karena itu akan membuatnya merasa lebih baik. Suhyun mengatakan atas nama aliansi pemuda Joseon, dia membunuh pengkhianat. Yulyok minta maaf pada Wiyong karena membuat Suhyun menangis.
dan tidak bisa menyelesaikan novelnya. Jika ada kehidupan berikutnya, dia akan menepati janjinya dan mendatangi mereka untuk membuat mereka bahagia. Suhyun berjalan sambil memegang jam sakunya, lalu duduk di bawah pohon. Arwah Wiyong menghampirinya, lalu menyentuh rambutnya. Suhyun memberitahu telah membunuh Yulyok, padahal dia sudah seperti kakak, ayah, dan teman baginya. Dia merasa tidak tahu terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hatinya. Wiyong mengatakan itu tidak benar, kemudian menghapus air matanya. Dia minta Suhyun untuk tetap hidup dan melihat negara mereka merdeka. Suhyun merasa sangat lelah dan mengantuk. Jam sakunya jatuh hingga akhirnya ditemukan oleh ayah Jonsol yang sedang naik gunung. Jinoh sangat terkejut setelah mengetahui bahwa dia mengkhianati dan membuat mereka berdua terbunuh, hingga tiba-tiba keluar cahaya dari tubuhnya dan dia pingsan. Jonsol minta Bangwol datang. Dia memberitahu tubuh Jinoh yang retak, kemudian pingsan setelah cahaya keluar dari tubuhnya. Bangwol mengatakan tidak lama lagi jiwanya benar-benar binasa. Dia akan menghilang dan dia tidak akan bereinkarnasi ataupun punya kehidupan lain. Jika tidak mau binasa, mereka bisa mencoba mengumpulkan energinya lagi. Setelah Jinoh sadar, dia datang ke ruang Seju, kemudian mengatakan akhirnya dia tahu kenapa dirinya mengurung diri di mesin tik ini. Dia melakukannya untuk meminta maaf kepada mereka dan menepati janjinya kepada Wiyong. Dia akan memberikan kesempatan pada Seju untuk berkencan dengan Jonsol di kehidupan ini. Di kehidupan berikutnya, dia akan berkencan dengan wanita lain. Seju mengatakan Wiyong mempercayainya dan sudah memaafkannya, jadi jangan menyalahkan dirinya. Selanjutnya, Jinoh minta pada Jonsol jangan merasa bersalah lagi, karena dia hanya melakukan yang seharusnya. Lupakan dan hiduplah di masa kini. Jonsol juga minta Jinoh melakukan hal yang sama. Dia mengkhianati mereka untuk menyelamatkannya. Saat menarik pelatuk, Suhyun merasa sangat menyesal dan berterima kasih padanya. Hingga saat menyeberangi sungai kelupaan, dia tidak bisa berhenti mengingatnya. Baginya, Yulyok adalah guru yang dia hormati dan kakak yang baik. Kemudian mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Yulyok melanjutkan menyelesaikan novelnya untuk menepati janjinya. Keesokan harinya, Seju datang menemui Taemin atas permintaan Doha. Taemin bertanya siapa pria yang dia tabrak dan yang ada di ruang kerjanya. Dia bukan manusia dan dia terus hadir di mimpinya. Dia menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya, padahal dirinya tidak melakukan kesalahan. Seju mengatakan ada orang yang menunggu 80 tahun untuk meminta maaf dan menepati janjinya. Dalam hidup bukan hanya ada hari yang baik. Jika melakukan kesalahan, akui dan perbaiki. Dia berharap Taemin mau bertobat agar bisa memulai awal yang baru. Selanjutnya mereka bertiga mancing bersama sesuai keinginan Wiyong saat negara mereka merdeka. Seju berterima kasih pada Jinoh. Jika Jinoh tidak ada, dia mungkin akan menjalani hidup tanpa Jonsol. Jonsol pergi mencari umpan yang lain, sementara Seju meneruskan kata-katanya. Jika Jinoh tidak ada, hidupnya akan seperti hantu yang bergentayangan. Tiba-tiba Jinoh menghilang. Seju minta Jinoh menampakkan dirinya. Jonsol yang melihatnya memeluknya. Mereka kemudian melihat kail ikannya jalan sendiri. Kembali ke Carpe Diem, Wiyong telah menyelesaikan novelnya. Dia menyuruh Suhyun membelinya jika ingin membacanya. Yulyok datang, dia memberitahu bermimpi tentang Wiyong yang tinggal di negara yang merdeka. Drama ini berakhir ketika Yulyok melihat foto mereka. Dia berharap mereka bisa berkumpul lagi. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.